Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 1 mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, yang terlebih dahulu dengan anggota kelompok yang pertama Nirmala Safitri dengan NIM 21004022, yang kedua dengan Sophia Paramita Anora dengan NIM 21005027, yang ketiga dengan Jihan Adila dengan NIM 21006064, yang keempat Vinky Leska dengan NIM 21005084. Dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu yang pertama Ibu Fitri Maizani MPD dan Ibu Nur Hazizah SPD MPD. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu ada sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri yang menjadi karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari makhluk lain, seperti hewan, meskipun secara biologis tertentu ada kemiripan antara manusia dan hewan. Selanjutnya, Umar Tirta Raharjo yang mengambil paham eksistensialisme mengemukakan ada 8 sifat hakikat manusia, yaitu pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan eksistensi. Yang ketiga, memiliki kata hati. Yang keempat, memiliki moral. Yang kelima, kemampuan untuk bertanggung jawab. Yang keenam, memiliki rasa kebebasan. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari haknya. Yang terakhir, kemampuan dalam menghayati kebahagiaan. Selanjutnya, akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, yaitu Nirmala Safitri. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu mengenai pandangan tentang hakikat manusia. Yang pertama, pandangan Islam atau Al-Quran. Yang satu, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau Allah. Tuhan sebagai pencipta disebut Khalik, dan selain Tuhan dinamakan makhluk. Setiap makhluk harus patuh bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ditetapkan penciptanya. Yang kedua, hakikat manusia sebagai khalifah. Manusia diposisikan pada tempat yang paling tinggi dari segala makhluknya, yaitu sebagai khalifah untuk mengatur alam ini berdasarkan aturan Allah. Yang kedua, pandangan ilmuwan tentang hakikat manusia. Seperti yang dirangkum oleh Prayitno tahun 2009, halaman 10-11, yang pertama, Plato mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Yang kedua, husnudzu. Manusia pada hakikatnya adalah jahat, oleh karenanya untuk mengembangkannya diperlukan latihan dan disiplin yang keras, terutama disiplin pada tubuhnya. Yang ketiga, Agustinus. Manusia merupakan kesatuan jiwa dan badan yang dimotivasi oleh prinsip kebahagiaan, kesemuanya itu diwarnai oleh warisan dan pendahulunya. Yang keempat, Descartes. Manusia terdiri dari unsur dualistik, jiwa dan badan. Jiwa tidak bersifat bendawi, abadi, dan tidak dapat mati. Sedangkan badan yang bersifat bendawi dapat sirna dan menjadi sasaran ilmu fisika. Di antara badan dan jiwa terdapat pertentangan yang berkelanjutan, tak terjembatani. Badan dan jiwa itu masing-masing mewujudkan diri dalam berbagai hal sendiri-sendiri. Namun demikian, hakikat manusia itu adalah jiwanya. Yang terakhir, Adler.
Manusia tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongan dirinya, tetapi juga memotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan dalam mencapai sesuatu. Tingkah laku individu ditentukan oleh lingkungan, pembawaan, dan individu itu sendiri. Yang terakhir yaitu pandangan beberapa aliran tentang hakikat manusia. Yang pertama, pandangan psikoanalitik dari S. Freud. Secara hakiki, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Yang kedua, pandangan humanistik. Pandangan humanistik ini ditokohi oleh Roger, Hansen, Adlet, dan Martin Buber atau Akta Mengajar di University Terbuka 1985. Human artinya manusia, yaitu memahami secara hakiki keberadaan manusia oleh manusia dan dari manusia berdasarkan ratio atau pemikiran manusia. Yang ketiga, pandangan behavioristik atau tingkah laku. Lingkungan adalah penentu tunggal dari tingkah laku manusia. Jika ingin mengubah tingkah laku manusia, perlu disiapkan kondisi lingkungan yang mendukung ke arah perubahan itu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nirmala Savitri yang telah membacakan materi kedua. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan dan yang akan dijelaskan oleh Jihan Adila. Kepada Jihan, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai manusia sebagai makhluk individu, sosial, etika, dan agama. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan individu lainnya, sehingga kecenderungan dan perhatian terhadap sesuatu pula akan berbeda. Karena adanya individualitas itu, setiap orang memiliki aspek kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki kemampuan sosial berupa kesadaran sosial dan pengelolaan sosial yang harus mengalami perubahan. Perubahan sejalan dengan tumbuh berkembangnya usia dan kedewasaan. Kemampuan sosial juga menentukan bagaimana manusia mengelola hubungan, sedangkan kesadaran sosial merupakan kemampuan merasakan emosi orang lain. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila atau bermoral atau etika. Dalam sosial, manusia diikat oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi patokan suatu perilaku dianggap baik atau buruk. Di dalam masyarakat dirumuskan norma-norma yang akan memberikan batasan-batasan individu dan berperilaku, memberikan identifikasi individu dengan kelompok-kelompok, dan menjaga solidaritas sosial. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk beragama. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang, dan agama menjadi sandaran vertikal manusia. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya menurut agama masing-masing. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihan Adila yang telah membacakan materi ketiga. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Vinky Leska. Kepada Vinky, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Selanjutnya ialah pengembangan manusia seutuhnya. Pengembangan dimensi hakikat manusia, setiap manusia lahir dikarenai naluri, yaitu terbilang alami. Jika seandainya manusia dapat hidup dengan naluri, maka tidak bedanya manusia dengan hewan. Hanya melalui status pendidikan dan status yang dapat diubah menjadi ke arah yang manusiawi. Meskipun pendidikan itu pada kenyataannya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang lazimnya disebut salah satu pendidikan adalah manusia biasa. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Selanjutnya, pengembangan yang tidak utuh.
Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan. Selanjutnya, 2. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah penggunaan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan penggunaan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahir seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, maupun kepuasan batin seperti pendidikan, rasa aman, beras mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, dan rasa keadilan, melainkan keserasian dan keseimbangan antara kedua sekaligus batinlah. Pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, dan juga keselarasan antar cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan akhirat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vicky Laska yang telah menjelaskan dan membacakan materi yang keempat atau materi yang terakhir. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kalau ada salah dan jangkalnya atau kesalahan penulisan PPT ataupun kesalahan kata yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.